Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, pemirsa yang budiman, dalam serial Diris Ertugrul dan Kus Osman, nama Genghis Khan sering disebut-sebut, apalagi di season 1, settingnya sejaman dengan setting kehidupan Genghis Khan, yaitu pada tahun 1225 Masehi. Dan saat itu memang negeri Parjim sudah diluluhlantakkan oleh uh, pasukan Genghis Khan. Dan hijrahnya suku Kaji ke Aleppo adalah gara-gara invasi dari Genghis Khan. Dikisahkan juga kakak Ertugrul yang bernama Sunggur Kecil di season 1 lenyap dan kemungkinan besar terbunuh oleh serbuan bangsa Mongol. Tapi rupanya di season 2 Sunggur Kecil muncul menjadi mata-mata Kesultanan Seljuk Rum yang ditempatkan di Imperium Mongolia. Sengger Tekin mengatakan bahwa ia menjadi perawat kuda Genghis Khan. Sekarang mari kita ulas siapa sebenarnya Genghis Khan ini. Tokoh ini dilahirkan pada tahun 1162 di dekat kalau sekarang dekat Ulaanbaatar, yaitu ibu kota Mongolia sekarang. Buku The Secret History of the Mongol melaporkan bahwa dia dilahirkan dalam keadaan menggenggam segumpal darah yang konon merupakan pertanda untuk menjadi pemimpin yang hebat. Ibunya bernama Huilun, ayahnya adalah Yasugei. Huilun ini merupakan istri kedua dari Yasugei, seorang kepala suku Kiap uh, yang merupakan sekutu dari Tugril dari suku Praid. Masih menurut The Secret History of the Mongol, dia dinamai Temujin setelah kepala suku Tartar yang bernama Temujin Uge ditawan ditawan ayahnya setelah kalah dalam peperangan. Seperti suku lain, mereka saat itu hidup nomaden. Temujin memiliki 3 adik lelaki, yaitu bernama Hasar, Hajun, dan Temuge. Juga satu adik perempuan yang bernama Temulen dan saudara tirinya bernama Bekter dan Belgutai. Seperti banyak pengembara Mongolia lainnya, kehidupan Al Temujin cukup sulit. Jadi ayahnya mengatur pernikahan untuknya pada usia 9 tahun dan menyerahkannya ke keluarga calon istrinya yang bernama Burte dari suku Onggirat. Jadi Temujin 9 tahun diantar ke suku Onggirat untuk tinggal di di rumah keluarga calon istrinya untuk melayani kepala rumah tangganya yang bernama Dai Sechen sampai usianya 12 tahun secara kebiasaan seperti itu. Dalam perjalanan pulang ke sukunya, sang ayah bertemu dalam perjamuan makan yang diselenggarakan oleh suku Tartar. Suku Tartar ini yang tadi kepala sukunya ditawan oleh Yasugei. Nah, dan mereka dalam perjamuan itu mereka menawarkan kepada Yasugei untuk ikut makan dalam perjamuan itu, dan karena ada istiadat saat itu Yasugei harus menerimanya. Ternyata makanannya beracun sehingga mengakibatkan kematian Yasugei. Mendengar kabar kematian ayahnya, Temujin yang masih anak-anak yang tadi berada di suku Onggirat segera pulang ke sukunya untuk mengklaim posisi ayahnya sebagai kepala suku. Tetapi para tetua suku menolak dan kemudian meninggalkan keluarganya tanpa perlindungan. Selama beberapa tahun berikutnya, kehidupan keluarga Temujin itu dalam keadaan susah, dalam keadaan kemiskinan, bertahan hidup dengan buah-buahan liar, bangkai sapi, marmut, dan binatang kecil lain yang diburu oleh Temujin dan saudara-saudaranya. Saudara Temujin yang lebih tua, yang namanya Bekter tadi, mulai menjalankan kekuasaan sebagai lelaki tertua dalam keluarga, dan kelak pada akhirnya akan memiliki hak untuk mengklaim Huilun. Huilun ini karena itu bukan ibunya sendiri, bukan ibu kandungnya, tapi hanya ibu tiri sebagai istrinya. Dalam suatu insiden, Becker
mencuri hewan buruan Temujin. Nah, atas kejadian ini Temujin bersama saudaranya yang bernama Kasar membunuh Bekter. Jadi waktu masih kecil Temujin sudah keras, sudah kehidupan keras. Saudara kakak tirinya ya dia membunuh kakak tirinya. Sekitar tahun 1177 Masehi, yang saat itu Temujin berusia 15 tahun, ditangkap oleh mantan sekutu ayahnya yaitu dari klan Taijut, dan memenjarakannya. Dengan bantuan seorang penjaga yang simpatik kepadanya, dia berhasil melarikan diri dan bersembunyi di celah sungai. Dia melarikan diri pada malam hari. Pelarian ini membuat Temujin memiliki reputasi di kawasan padang rumput, dan segera setelah itu Jelme dan Borcu bergabung dengannya. Mereka yaitu Jelme, Borcu, dan nanti namanya Cilaun. Cilaun ini merupakan putra penjaga yang simpati pada Temujin, kelak akan menjadi jenderal-jenderal Genghis Khan. Sekitar tahun 1177 Masehi, Temujin yang usianya sudah sekitar bukan 77 tapi tahun 1178, Temujin melakukan perjalanan hilir ke sepanjang Sungai Keluen untuk menemukan Borte, calon istrinya. Ketika ya Borte melihat Temujin sudah kembali, maka ia kemudian menikahkan Borte kepada Temujin. Dengan izin ayahnya, Temujin Mbak Borte dan ibunya untuk tinggal di keluarganya di tempat Temujin tinggal. Mas kawin Borte adalah jaket kulit hitam yang bagus. Pada saat itu, pada masa itu tidak ada konfederasi suku mulia yang bersatu secara politik, dan pernikahan yang diatur sering digunakan untuk memperkuat aliansi sementara. Temujin tumbuh dengan mengamati iklim politik yang keras yang meliputi perang antar suku, pencurian, kadang penggerebekan, dan juga korupsi kadang di sana, dan balas dendam antar konfederasi. Ditambah dengan campur tangan dari luar negeri seperti dari dinasti Jin yang berbangsa Jurchen. Dinasti Jin ini berada di utaranya dinasti dinasti Sung, itu di apa? Kalau sekarang dekat-dekat Beijing itu. Ibu Temujin, Wulun, sama ini mengajarinya banyak pelajaran, terutama perlunya aliansi yang kuat untuk memastikan stabilitasnya di padang rumput Mongolia. Mendiang ayahnya merupakan kerabat dari Khabulka, ya, Kamak Mongolia sebelumnya itu merupakan kerabat Khabulkan, Ambakhai, dan Hutula Khan yang telah memimpin konfederasi Kamak Mongolia dan merupakan keturunan Bodonjar Muka. Ketika dinasti Jurchen Jin mengalihkan dukungan dari bangsa Mongol ke Tartar, suku uh, suku Tartar menangkap Ambakhai Khan. Ambakhai Khan, nah, jadi Ambakhai Khan dihukum dihukum mati oleh dinasti Jin. Nah, kepala kepala Kamak Mongolia kemudian Khan Mongolia kemudian dijabat oleh Hutula. Setelah Hutula wafat, maka konfederasi Mongolia itu tidak memiliki Khan lagi yang terpilih, tapi secara de facto Yasugei dari klan Borzigin lah yang merupakan keturunan Kabul Khan yang mengatur konfederasi. Nah, posisi Yasugei yang sudah wafat inilah diperebutkan oleh klan saingannya, yaitu Taijut ini yang merupakan keturunan dari Ambakhai Khan. Nah, pada awal abad ke-12, dataran tinggi Asia Tengah di utara Cina terbagi beberapa suku konfederasi, yaitu ada suku Naiman, suku Merkit, Tatar, juga tadi Kamak Mongol, dan Krait, yang semuanya independen dan kadang-kadang sering berperang satu sama lain. Dalam kondisi-kondisi yang di atas, maka Temujin menawarkan dirinya sebagai sekutu atau pengikut, kalau dalam sumber lain merupakan pengikut kepada saudara-saudara ayahnya, yang bernama
Tugrul yang merupakan khan dari suku Krait. Nah, waktu Temujin pergi ke suku mana, ke suku Krait tadi, sementara itu suku Merkit menyerang keluarga Temujin. Nah, pada saat Fajar menyingsing dan menculik Burti, maka Temujin minta bantuan kepada ayah angkatnya, karena jadi ayah angkat lah itu, si Tugrul itu. Nah, Tugrul merupakan saudara angkat ayahnya, saudara-saudara ayahnya, saudara apa? Saudara laki berdasarkan sumpah darah, ya, ada saudara angkatnya. Ya, untuk minta untuk membantunya dengan 20.000 prajurit keraitnya dan apa agar apa untuk merebut Burti. Nah, itu Grill kemudian membantu dan juga menyarankan bahwa kemudian juga harus melibatkan teman masa kecilnya yaitu yang bernama Jamukha yang saat itu sudah menjadi pelakan dari sukunya sendiri yaitu suku Jadaran. Banyak sejarawan yang menggambarkan peristiwa ini menjadi salah satu persimpangan utama dalam kehidupan Temujin yang kelak yang menggerakkannya di sepanjang hidupnya untuk menjadi seorang penakluk. Misi misi menyelamatkan Murti akhirnya berhasil dan suku Merkit benar-benar dikalahkan. Namun terjadilah perpecahan antara Temujin dan Jamukha. Murti ditahan selama 8 bulan dan kemudian melahirkan bayi yang dinamai Jochi segera setelah dia diselamatkan. Ini menimbulkan keraguan mengenai siapa ayah anak itu. Tapi meskipun demikian, Temujin membiarkan Jochi tetap tinggal di keluarganya dan mengklaimnya sebagai putranya sendiri. Burte juga memiliki 3 putra lain yaitu Sagatai, Ogodai, dan Tulei. Ketika Jamukha dan Temujin terpisah dalam persahabatan mereka, masing-masing mulai mengkonsolidasikan kekuatannya dan mereka bersaing satu sama lain. Jamukha mendukung aristokrasi tradisional Mongolia, sementara Temujin mengikuti metode meritokrasi. Meritokrasi siapa yang berjasa, itu yang akan di apa diberi penghargaan oleh Temujin. Sehingga metode Temujin ini mendapat dukungan luas dari kalangan kelas bawah. Pada tahun 1186, Temujin terpilih sebagai Khan bangsa Mongol. Nah, jadi terpilihnya Temujin sebagai Khan bangsa Mongol ini dianggap ancaman oleh Jamukha, sehingga Jamukha menyerang Temujin pada tahun 1187 Masehi dengan pasukan 30.000 tentara. Temujin mengumpulkan pengikutnya untuk bertahan melawan serangan itu, tetapi akhirnya dikalahkan dengan telak dalam pertempuran Dalan Baljut. Dalam hal ini Jamukha bersikap kejam, semua tawanan dihukum mati dan bahkan sekitar 70 tawanan yang berpangkat tinggi yang level bangsawan direbus hidup-hidup dalam suatu kuali. Sementara itu di suku Krait, Tugril juga dikudeta dan akhirnya hidup dalam pengasingan di negara Karakitai. Kehidupan Temujin selama 10 tahun ke depan tidak jelas karena kekuatan sejarah sebagian besar diam pada periode itu. Namun di masa-masa ini Temujin berhasil bangkit kembali dan bahkan membantu Tugrul mengambil kembali tahtanya, bantu Tugrul mengambil tahtanya di Krait sehingga hubungan mereka semakin erat, seperti bahkan melebihi hubungan Tugrul bahkan melebihi hubungan Tugrul dengan anaknya sendiri. Bahkan disebut-sebut Temujin mau ditawarkan sebagai penerus tahta Tugrul saking eratnya. Sekitar tahun 1197 Masehi, itu dinasti Jin yang bangsa Jurchen itu mulai menyerang pengikut resmi mereka yaitu bangsa Tartar.
Nah, jadi mereka mula-mula Tatar jadi pengikutnya, yang mengakibatkan terbunuhnya Khan Mongolia itu yang sekarang keadaan berbalik. Tartar malah yang diserang oleh dinasti Jin. Dan untuk menyerang Tartar ini, ya dinasti Jin minta bantuan dari suku Keret dan Mongol. Nah, kemudian ikut andil dalam serangan ini, dan setelah kemenangan ini, dia dan Tugril diakui oleh dinasti Jin atas kekuasaannya di Padang Rumput sebagai pengikutnya atau pasalnya. Jin menganugerahi Tugril dengan gelar yang terhormat, yaitu Wang Khan. Wang Khan, Wang itu dalam bahasa Cina itu raja, Khan itu karena memang sudah Tugril kan jadi Khan, jadi gelarnya jadi namanya menjadi Wang Khan. Dan kemudian mendapat gelar yang lebih rendah, mendapat pangkat yang lebih rendah. Sekitar tahun 1200 Masehi, saingan utama Konfederasi Mongol adalah orang-orang Naiman di barat, suku Merkit di utara, Tanggut di selatan, dan Jin di timur. Itu uh, apa situasi geopolitik di Padang Rumput pada tahun 1200 Masehi. Dalam pemerintahannya dan juga penaklukan atas suku saingannya, kemudian memutus hubungan dengan tradisi Mongol dalam beberapa hal penting. Dia mendelegasikan wewenang berdasarkan prestasi dan kesetiaan, bukan ikatan keluarga. Kalau dulu kan ya apa kalau sekarang pangkat-pangkat tinggi berdasarkan kekeluargaan, atau kalau sekarang namanya nepotisme. Nah, ini yang tidak dilakukan oleh Temujin. Dia mengangkat pangkat-pangkat atau jenderal-jenderal atau apanya pejabat-pejabatnya berdasarkan prestasi dan kesetiaan. Nah, sebagai insentif untuk kepatuhan mutlak pada hukum yang dibuatnya, itu hukum biasa, kemudian menjadikan kekayaan kepada warga sipil dan tentara dari rampasan perang bila mereka berperang itu. Jadi bila mereka patuh pada jasa, ya mereka dapat kekayaan itu. Ketika dia mengalahkan suku-suku saingannya, dia dia tidak mengusir uh, tentaranya, dan tidak meninggalkan warga warga sipil mereka. Sebaliknya, dia mengambil suku yang ditaklukkan untuk dijadikan warganya, dijadikan di bawah perlindungan, dan mengintegrasikan anggotanya itu ke sukunya sendiri, sehingga misal suku Merkit ditaklukkan, maka Merkit otomatis menjadi bangsa Mongol, menjadi suku Mongol dia. Nah, dia bahkan jadi lebih jauh lagi, dia bahkan meminta ibunya untuk mengadopsi anak-anak yatim dari suku yang sudah ditaklukkan, membawa mereka ke keluarganya. Nah, jadi inovasi politik yang dilakukan oleh Temujin inilah mengilhami, membuat orang-orang setia, membuat kesetiaan besar di antara orang yang ditaklukkan. Hal ini membuat Temujin lebih kuat dengan setiap kemenangan. Jadi setiap kemenangan kemudian jadi lebih kuat karena tentara atau warga yang ditaklukkan menjadi warganya. Pada tahun 1201, para pemimpin dari 13 suku yang tersisa yang mengungsi Temujin, yaitu diantaranya suku Merkit, Tartar, dan Naiman, dan juga suku-suku Mongol lain yang tidak bersekutu dengannya, yaitu suku Jadaran, Taijur, dan lain sebagainya, mengadakan kurultai dan memilih Jamukha sebagai Gurhan atau penguasa universal, ya, gelar yang digunakan oleh para penguasa arah Kitai. Pada musim gugur tahun itu terjadilah pertempuran antara Temujin dan Gurkhan. Jadi pertemuan antara aliansi Jamukha dan aliansi Temujin di Lembah Ergen. Pertempuran ini adalah akhirnya dimenangkan oleh Temujin dan dinamai dengan pertempuran 13 pihak. Akibat kemenangan Temujin ini, Temujin pun semakin kuat. Sehingga hubungan antara Tugril dan Temujin semakin erat. Hal ini membuat iri dari putra Tugril, yaitu yang bernama Senggum. Maka dia berencana membunuh Temujin Han. Meskipun Tugril akhirnya
beberapa kali diselamatkan oleh Temujin, tapi dia lama-lama akhirnya menyerah dan akhirnya ngikut kehendak putranya dan menjadi tidak kooperatif kepada Temujin. Salah satu penyebabnya sebab karena tidak kooperatif ini terjadilah perpecahan antara Temujin dan Tugril. Salah satu penyebabnya yaitu Tugril menolak untuk menikahkan putrinya dengan Jochi. Nah, putri putri apa putri Senggum kan, Senggum punya anak perempuan, dinikahkan dengan Jochi. Jochi ini ya merupakan putra pertama Temujin Han. Ini kalau dalam budaya Mongolia ini hal yang tidak sopan. Dan inilah menyebabkan terjadinya peperangan. Tugrul dalam memerangi Temujin ini bersekutu dengan Jamuka yang tadi musuh musuh Temujin sebelumnya. Namun perselisihan antara ketika Tugrul bersekutu dengan Jamuka, ya namanya mantan mantan lawan, ya tentunya terjadi perselisihan. Nah, perselisihan inilah dan perselisihan antara Tugrul dan Jamuka kemudian ditambah desersi sejumlah sekutu mereka, sekutu Tugrul ini ke Temujin, menyebabkan dalam suatu pertempuran Tugril antara pihak Tugril dan Temujin, Tugril berhasil dikalahkan. Jamuka melarikan diri selama perperangan itu, dan kekalahan Tugril inilah menjadi katalisator untuk kejatuhan dan lenyapnya suku Krait, ya karena suku Krait langsung integrasikan dengan suku Mongolianya Temujin. Nah, setelah penaklukan ini melakukan suku Krait, kemudian melanjutkan penaklukannya. Ya, itu Tatar dan Merkit akhirnya berhasil taklukkan. Jadi tiga suku besar ini, Tatar, Krait, dan Merkit, berhasil taklukkan. Setelah tiga suku itu taklukkan, kemudian menargetkan suku Naiman, yang saat itu di bawah kepemimpinan Tayang Khan. Naiman ini berbangsa Turki. Nah, di suku Naiman ini, di suku Naiman ini, Jamuka dan pengikutnya mengungsi ke Naiman. Nah, itulah mungkin salah satu alasan Temujin memerangi suku Naiman. Namun Naiman tidak menyerah, meskipun saat itu cukup banyak pengikut suku Naiman itu yang secara sukarela malah memihak pada Temujin. Sementara itu Jamuka akhirnya dikhianati oleh pengikutnya sendiri dan dia ditangkap dan diserahkan ke Temujin pada tahun 1206 Masehi. Temujin bukannya memberi hadiah atau memberi penghargaan yang menangkap Jamuka, dia malah mengeksekusi yang mengkhianati Jamuka dengan prinsip bahwa pengkhianatan pantas mendapatkan hukuman terberat. Nah, buku The Secret History of the Mongol menyatakan bahwa Temujin menawarkan pembaharuan persahabatan kepada Jamuka, tapi Jamuka menolak. Dia berpendapat bahwa bila ada satu matahari di langit, maka di apa di bumi pun ya hanya ada satu, kalau di Mongol pun hanya ada satu penguasa katanya. Oleh karena itu Jamuka pun akhirnya minta dieksekusi dengan kematian yang mulia, yaitu kematian yang tidak menumpahkan darah. Permintaannya ini dikabulkan oleh Temujin dan Jamuka akhirnya dihukum mati sesuai sesuai dengan permintaan Jamuka. Yaitu dengan punggungnya dipatahkan oleh tentara Bensin, oleh tentara Temujin. Dikatakan bahwa Temujin menguburkan Jamuka dengan sabuk emas yang dia berikan kepada Jamuka saat mereka membentuk ikatan persaudaraan. Dengan demikian, bagian dari klan suku Merkit yang memihak Naiman akhirnya dikalahkan oleh Subotai yang saat itu menjadi pengawal pribadi Temujin, dan kemudian Subotai ini kelak akan menjadi komandan paling sukses dari jenis Han. Kekalahan orang-orang
ya Naiman kalah, maka dengan demikian Temujin menjadi satu-satunya penguasa padang rumput Mongol. Semua konfederasi termuka jatuh dan bersatu di bawah konfederasi Mongolia. Maka dengan demikian pada tahun 1206 Masehi, Temujin Khan telah berhasil menaklukkan semua suku, yaitu suku Merkit, Naiman, Mongol juga, tadi yang Mongol yang tidak mau ikut dengan Temujin, Kerait, Tartar, dan suku-suku kecil lain yang berbeda di bawah pemerintahnya. Inilah prestasi yang cukup monumental yang sehingga menghasilkan perdamaian baru di antara suku-suku yang sebelumnya berperang, yang sekarang menjadi satu kekuatan politik dan militer. Dan semuanya itu disebut sebagai orang Mongol. Orang Mongol. Dan kemudian terjadilah diselenggarakanlah Kurultai oleh Dewan para pemimpin Mongol yang kemudian menobatkan Temujin Khan sebagai Khan dari suku-suku yang dikonsolidasikan itu Khan dari Khan, yaitu, dan mengambil gelar baru yaitu Genghis Khan. Inilah pada tahun 1206 berdirilah Kekaisaran Mongol yang dengan dikepalai Khan pertamanya adalah Genghis Khan. Dan saat itu Kekaisaran Mongol sebelah Kekaisaran Mongol karena di sebelah barat berbatasan dengan Asia Barat yang merupakan bangsa Tanggut, sebelah timur dan selatan berbatasan dengan dinasti Jin yang dijalankan oleh bangsa Manchuria Joseon yang memerintah di Cina Utara serta menjadi penguasa tradisional suku Mongolia selama berabad-abad. Genghis Khan kemudian mengorganisir rakyatnya, tentara dan negaranya untuk pertama-tama memerangi negeri Sia Barat atau Sia yang dekat dengan daratan yang dekat dengan kawasan Mongolia. Menurut perhitungannya, jadi sebelum menyerang si Genghis Khan ini sudah menghitung-hitung. Nah, kalau dia menyerang Sia Barat, dinasti Jin tentu tidak akan bantu, dan tidak akan bantu sia-sia. Dan ternyata benar. Ketika orang-orang Tanggut, kan Temujin menyerang negeri Sia. Nah, jadi orang Sia ini, itu orang-orang Tanggut, minta bantuan dari dinasti Jin, dan dinasti Jin menolak untuk membantu. Jadi meskipun kesulitan awal dalam rebut kota, akhirnya meskipun misi untuk menaklukkan Sia ini agak berat, tapi akhirnya kota-kota yang dipertahankan baik itu berhasil direbut dengan kota-kotanya sulit untuk direbut oleh Genghis Khan, tapi Genghis Khan berhasil memaksa Kaisar Sia untuk tunduk menjadi vasalnya. Jadi memang Genghis Khan agak sulitan untuk merebut kota-kota, tapi dia berhasil memaksa Kaisar Sia untuk menjadi pengikutnya. Nah, itu dengan ini prestasi pertama di luar klan Mongol, Genghis Khan berhasil menaklukkan negeri Sia. Selanjutnya, target selanjutnya Genghis Khan tentu saja akan menaklukkan negeri dinasti Jin. Itu, dan ekspedisi atau proyek penaklukan di sini dimulai pada tahun 1211 setelah berhasil menaklukkan negeri Sia Barat. Genghis Khan Wen Jin, komandan lapangan pasukan Jin, melakukan kesalahan taktis karena tidak menyerang orang-orang Mongol pada kesempatan pertama. Jadi waktu Genghis Khan menyerang Jin, seharusnya pasukan Jin langsung menyerang waktu awal-awalnya.
Tapi dia malah mengirim utusan ke apa ke pihak Mongol. Nah, Jin mengirim utusan yang meminta ke pihak Mongol yang kemudian utusannya membelot dan beritahu orang-orang Mongol bahwa tentara Jin sedang menunggu di sisi lain di celah itu. Nah, sehingga Genghis Khan tahu dan dengan manuvernya dengan apa ceritanya pada pertempuran di Hulin bangsa Mongol akhirnya berhasil mengalahkan pasukan Jin dan membantai ratusan ribu, dikatakan cukup besar, ratusan ribu pasukan dinasti Jin. Nah, pada tahun 1215 Masehi, Genghis Khan kemudian mengepung, menaklukkan dan menjarah ibu kota Jin, yaitu Zhongdu, yang sekarang Beijing. Sekarang nama Beijing itu disebut Genghis Khan pada tahun 1215. Hal ini memaksa penguasa Jin, yaitu Kaisar Xuanzong, untuk memindahkan ibu kotanya ke selatan, ke Kaifeng. Karena dia pindah, akhirnya bagian utara akhirnya otomatis jatuh ke tangan bangsa Mongol. Itu penaklukan negeri dinasti Jin. Langkah selanjutnya adalah Genghis Khan kemudian menaklukkan namanya negeri Karakitai. Karakitai ini dulu apa? Kalau orang Cina menyebutnya dinasti Liao Barat. Kalau kita orang Muslim menyebutnya Karakitai. Yang pendiri Karakitai pernah mengalahkan Sultan Ahmad Sanjar dari Kesultanan Seljuk Agung, yang mengakibatkan ya melemahnya Seljuk Agung dan Seljuk Agung pun runtuh. Nah, Kucluk itu putra dari suku Naiman yang tadi dikalahkan, kan suku Naiman tadi dikalahkan Temujin, dan putra dari Khannya itu, putra Payang Khan namanya Kucluk, dia melarikan diri ke barat dan melarikan diri ke Karakitai, dan dengan kecerdikannya Kucluk malah akhirnya bisa menjadi apa berkuasa di negeri Karakitai. Di negeri Karakitai ini dengan ini hebat juga sih, Kucluk ini bisa menjadi pelarian, artinya bisa menjadi penguasa di negeri Karakitai. Jadi karena ada Kucluk ini kan musuh dari Temujin yang orang Naiman, akhirnya Karakitai pun kena getahnya. Miskan kemudian memutuskan untuk menaklukkan Karakitai. Karakitai diserbu dan Kucluk pun akhirnya dikalahkan. Kucluk dikalahkan, dan pada saat ini tentara Mongol sudah kelelahan karena 10 tahun melakukan ekspedisi militer terus-menerus di Tiongkok melawan dinasti Xia Barat dan dinasti Jin. Karena itu Genghis Khan hanya mengirim pasukan hanya dua tumen yang sebesar 20.000 tentara untuk melawan Kucluk di bawah jenderal mudanya yang bernama JB. JB ini dikenal karena jago panah, disebut-sebut sebagai dinamai JB itu karena dia ahli panah atau dewa panah, maka dia dinamai JB. Jadi dengan kekuatan sekecil itu orang-orang Mongol yang menginvasi, yang menyerang, jadi terpaksa harus mengubah strategi biasanya harus menyerang secara kayak seperti air bah, sekarang dia mengubah strateginya. Jadi caranya dia orang Mongol mengasut pemberontakan internal di antara para pendukung Kucluk, ya. Karena Kucluk kan aslinya kan bukan orang Karakitai, ya. Akhirnya ya sehingga apa Sultan ini berhasil membuat Karakitai jadi, karena pemberontakan yang ada terjadi intrik di antara di Karakitai sendiri, di antara, sehingga Karakitai melemah. Nah, akibatnya pasukan Kucluk dikalahkan di sebelah barat Kasgar, dan Kucluk melarikan diri lagi, tetapi segera diburu oleh pasukan JB dan akhirnya berhasil ditangkap dan dieksekusi pada tahun 1218. Nah, nah, jadi di tahun 2018 itu
Sebagai hasil dari kekalahan Karakitai, Kaisar Mongolia dan kontrolnya meluas ke barat sampai Danau Baltas yang tidak mau berbatasan dengan Imperium Islam Khwarizm, yaitu negara Muslim yang satu cukup luas, yang kekuasaannya mencapai Laut Kaspia di sebelah barat dan Teluk Persia dan Laut Arab di selatan. Jadi Imperium Khwarizm. Nah, yang demikian ini mau tidak mau, artinya uh, antara Mongol dan Khwarizm, ya ini lama akan terlibat perang. Nah, sekarang kita bahas dulu siapa, apa itu negara Khwarizm apa yang akan menjadi musuh, yang akan diperangi oleh Genghis Khan. Nah, negara Khwarizm ini padahal adalah bahan Kesultanan Seljuk Agung. Nah, negara Khwarizm ini, nah, pada masa Sultan Ahmad Sanjar. Sultan Ahmad Sanjar ini memerintah dari tahun 1118 sampai 1157 Masehi. Nah, Khwarizm di bawah kepemimpinan Aziz, dia memberontak, menyatakan melepaskan diri dari Seljuk. Nah, jadi Aziz ini memerintah dari tahun 1127 sampai 1156. Gitu. Nah, jadi atas pemberontakan ini, ya, 3 kali Sultan Ahmad Sanjar mengepung ibu kota Khwarizm, dan 3 kali pula penguasanya ya menyatakan minta maaf dan menyatakan tunduk pada Seljuk. Nah, ini jadi 3 kali serang, 3 kali minta maaf dan tunduk. Karena saat itu, jadi mungkin karena saat itu Sultan Seljuk Agung juga banyak menghadapi rongrongan baik dari negara Karakitai maupun Oghuz Turki. Nah, Sultan Ahmad Sanjar memaafkannya, namun perilaku itu diulangi terus bila ada kesempatan, hingga sampai Sultan Ahmad Sanjar pun wafat, yang mengakhiri Kesultanan Seljuk Agung pada tahun 1157 Masehi, dan sebagian wilayah Sultan Seljuk Agung pun jatuh ke tangan dinasti Guri, Oghuz Turki, dan Karakitai. Disinilah Khwarizm mendapatkan momentum. Jadi apalagi Khalifah Abbasiyah di Baghdad, An-Nasir, yang memerintah dari tahun 1180 sampai 1225, sedang berupaya untuk memulihkan kekhalifahan seperti keadaannya dahulu. Jadi pergolakan internal yang berlanjut terus di antara Pangeran Seljuk kan, antara Seljuk sendiri pun terjadi saling berperang dalam rangka merebut tahta. Dan juga fakta bahwa Sultan Salahuddin Al-Ayyubi itu mengakui kekhalifahan Abbasiyah, yang memberi istilahnya Sultan Salahuddin, ya meskipun dia independen, dia mengakui untuk tunduk pada otoritas kekhalifahan Abbasiyah. Kalau misalnya Sultan Seljuk kan dia memang mengakui, cuma dia bisa khalifah malah bisa diatur oleh Sultan Seljuk. Nah, itu itu yang terjadi pada Khalifah Indonesia itu. Dan Khalifah An-Nasir yang berkata pengen Khalifah itu kuat lagi seperti dahulu, tidak lemah lagi pada masa-masa itu. Dan oleh karena itu Khalifah An-Nasir ini dalam rangka memulihkan kekhalifahannya agar kuat lagi, ia memprovokasi penguasa Khwarizm yang bernama Alauddin Tekis. Yang Alauddin Tekis ini memerintah dari tahun 1172 sampai 1200 Masehi, agar menyerang Seljuk Hamadan. Nah, Seljuk itu ada terpecah bermacam-macam, yaitu Seljuk Agung. Di bawah Seljuk itu ada Seljuk Hamadan, ada Seljuk Rum, ada Seljuk Damaskus, ada Seljuk macam-macam lah itu. Karena zaman dulu kan sulit untuk mengkonsolidasikan dari satu tempat ke tempat lain, sehingga maka negara Seljuk itu bentuknya ya seperti federasi. Nah, jadi Alauddin, penguasa Khwarizm yang bernama Alauddin Tekis, diprovokasi untuk menyerang Seljuk Hamadan. Jadi dalam pertempuran antara Tekis
dan penguasa Seljuk Hamadan yang bernama Sultan Tugril III, Sultan Tugril III yang memerintah pada tahun 1176 sampai 1194 Masehi. Tugril Qadarullah berhasil dikalahkan. Jadi ini menarik ini. Pendiri dinasti Seljuk adalah Tugril, dan diakhiri juga oleh namanya Tugril. Tugril kalah dan runtuhlah dinasti Seljuk Hamadan. Jadi dengan demikian dinasti Seljuk Hamadan runtuh. Anaknya ditawan di apa? Ya, keturunannya ya ditawan oleh penguasa Khwarizm. An-Nasir berharap agar Tekis mengosongkan bekas wilayah Seljuk itu, bekas wilayah Seljuk yang ditaklukkan dan menyerahkannya kepada Khalifah. Tapi rupanya Khwarizm ini punya rencana lain. Jadi dia punya rencana lain rupanya. Dia punya rencana sendiri. Nah, setelah mempopulerkan pakaian gaya Seljuk, ya mengeluarkan keping uang yang mencantumkan namanya sendiri sebagai sultan dan menawarkan diri untuk memerintah Baghdad, dan khalifahnya berkuasa secara formalitas. Jadi mau kayak penguasa-penguasa sebelumnya. Jadi eh, khalifahnya dijadikan apa? Ya seperti dalam tanda kutip sebagai boneka lah. Dia ya berkuasa sebelumnya dia. Jadi ini yang dihindari oleh An-Nasir. Perselisihan ini berlanjut, ya, berlanjut di bawah pemerintahan putranya yaitu Alauddin Muhammad II, yaitu ini Khwarizm Shah Muhammad II yang memerintah pada tahun 1200 sampai 1220 Masehi. Jadi Alauddin Muhammad II ini cukup energik, dia berhasil memperluas wilayah Khwarizm Shah, yaitu Imperium Khwarizm itu, ya pada tahun 1210 berhasil melakukan sebagian Persia, kemudian menundukkan apa pada tahun 1207 berhasil menaklukkan Bukhara dan Samarkand, merebut kota Bukhara dan Samarkand dari negara Karakitai, serta dan pada tahun 1214 berhasil merebut Ghaznah yang saat ini berada di Afghanistan dari penguasaan dinasti Guri. Nah, setelah keberhasilan ini, ya mungkin berhasil kan, jadi wilayah Khwarizm menjadi luas. Syekh Khwarizm memutuskan untuk melenyapkan kekhalifahan Abbasiyah dan menggantinya dengan kekhalifahan dari keturunan Ali. Nah, oleh karena itu eh, ia menggerakkan pasukan ke Baghdad. Jadi dia menggerakkan pasukan semua ke Baghdad. Nah, ketika menyeberangi pegunungan Zagros, pasukannya terjebak badai salju. Nah, badai salju inilah yang membunuh ribuan tentaranya. Oleh karena itu, ia akhirnya menarik mundur pasukannya. Sementara itu, pada masa itu, Genghis Khan seperti yang kita sebut tadi melakukan perluasan wilayah juga. Perluasan wilayah ini menyebabkan wilayah negara Khwarizm berbatasan langsung dengan wilayah kekuasaan Genghis Khan. Jadi kedua imperium ini berdekatan sehingga terjadilah gesekan. Apalagi ketika pihak Mongol menginvasi negara Karakitai. Waktu menginvasi negara Karakitai, ya mau ke negara orang-orang Mongol melintasi daerah Khwarizm. Jadi sebagaimana dituturkan oleh Muhammad Abdul Azim Abu An-Nasir dalam bukunya yang sudah terjemahkan ke bahasa Indonesia dengan judul Islam di Asia Tengah. Saat itu Khwarizm Shah Muhammad itu sedang menuju padang pasir Kirgis, tempat tinggal kabilah Kajat. Di tengah jalan, ia bertemu sepasukan Mongol pimpinan Jochi. Jochi menyampaikan surat dari Genghis Khan kepada Sultan Alauddin Muhammad untuk memberitahu bahwa maksud kedatangan mereka adalah atas instruksi Genghis Khan untuk mengusir para pemberontak dan mengejar orang-orang yang melarikan diri. Itu yang disebut berontak tadi, yaitu orang-orang Karakitai tadi. Saat itu Khwarizm Shah melihat pasukan Mongol hanya 20.000 orang, sementara ia berkekuatan 60.000 orang. Oleh karena itu ia memutuskan memerangi pasukan Mongol. Terjadilah pertempuran. Tidak ada hasil yang pasti dari peperangan ini.
Sebab meski kalah jumlah, pasukan Mongol bergerak luar biasa. Strategi perang mereka terbilang baru. Hal ini hal ini menimbulkan pengaruh buruk bagi uh, Shah Muhammad ini, Raja Shah Muhammad. Dia berkata, sepanjang berperang belum pernah melihat ketangguhan dan keterampilan membunuh seperti orang-orang itu. Yaitu Khwarizm Shah Muhammad mengikuti berita tentang Genghis Khan. Maka begitu mendengar kabar tentang jatuhnya kota Beijing tadi, kedatangan bangsa Mongol, maka ia mengirim utusan untuk mengklarifikasi permasalahannya. Yang tadi ada sempat perang antara ia dengan Joki. Utusan ini disambut gembira oleh Genghis Khan. Ia memberitahu Sultan bahwa dirinya adalah Raja Timur, sedangkan Khwarizm Shah Muhammad adalah Raja Barat. Secara diplomatis ia menyatakan berharap hubungan kedua negara ini dilimpahi kedamaian. Nah, pada tahun 1218 Masehi, sepulangnya dari Irak karena kalah gagal dalam menundukkan Kekhalifan Abbasiyah, Sultan bertemu dengan 3 pedagang muslim yang pulang dari Mongolia yang membawa surat Genghis Khan. Dalam surat itu Genghis Khan berkata, tak dipungkiri lagi, Anda begitu agung, kekuasaanmu begitu besar, aku telah tahu wilayahmu yang luas dan kekuasaanmu di muka bumi. Aku berpikir untuk berdamai denganmu dalam beberapa kewajiban. Bagiku, Anda sudah seperti anakku yang paling terhormat. Sudah bukan rahasia lagi bagiku bahwa aku adalah Raja Cina dan beberapa wilayah Turki. Kabilah-kabilah mereka sudah aku tundukkan. Anda tentu sudah banyak tahu bahwa negeriku merupakan pusat militer dan barang tambang perak. Cadangan di situ sudah cukup, tidak butuh yang lain. Andai kata Anda membaca hubungan dagang kedua belah pihak, maka mungkin manfaatnya akan makin menyeluruh. Maka setelah membaca surat ini, Khwarizm Shah Muhammad mengajak para penasihatnya untuk bermusyawarah mengenai isi surat ini. Semua sepakat bahwa surat tersebut mengandung makna ancaman. Karena ada kata-kata bahwa Khwarizm Shah Muhammad dianggap anak oleh Genghis Khan. Jadi Genghis Khan bapak Muhammad II ini anak. Jadi di mana-mana ya anak kan patuh pada tunduk pada bapak. Pernyataan Genghis Khan yang menganggap ya itulah. Jadi pernyataan Genghis Khan menganggap Khwarizm sebagai anak itu mengisyaratkan ya dia anak tunduk pada Genghis Khan, pada bapak. Jadi Khwarizm ya tunduk pada Genghis Khan. Ya, setelah itu di surat itu juga Genghis Khan sengaja beritahu bahwa ia telah menaklukkan dinasti Jin dan juga kabilah-kabilah Turki. Jadi kitanya kesannya nakut-nakuti. Ya. Jadi akhirnya Khwarizm Shah Muhammad ya mungkin karena faktor uh, politik atau gimana menandatangani perjanjian dagang antara negaranya dan Imperium Mongolia. Meski sebenarnya tidak perlu suka. Kedua kedua imperium itu pun bertukar komoditi dagang. Nah, pasca perjanjian dagang itu, Genghis Khan menaklukkan kabilah-kabilah Turki dan sebagainya yang bertebaran di Asia Tengah dengan dalih mengamankan jalur perniagaan serta menumpas para pencuri dan perampok supaya para pedagang merasa aman. Di beberapa jalan utama, ia tempatkan para penjaga. Mereka ditugaskan untuk mengawal setiap pedagang asing yang membawa barang dagangannya ke perkemahan masyarakat Mongol. Para penjaga itu dikenal dengan sebutan Kadakiyah. Tindakan Genghis Khan yang berada dalam wilayah Khwarizm Shah ini, ya, karena Kijia tadi ditempatkan juga di wilayah Khwarizm ya tadi dengan dalih untuk mengawal setiap pedagang. Nah, tindakan Genghis Khan ini bisa dibilang ya sebagai tindakan permusuhan. Hanya saja Khwarizm Shah Alauddin Muhammad ini menahan diri dan berharap ditemukan solusinya tanpa harus berperang. Lalu terjadilah peristiwa yang akhirnya memicu permusuhan antara Imperium Khwarizm dan Mongolia. Itu terjadi yaitu adalah 3 pedagang dari Bukhara yang tiba di perkemahan Genghis Khan dengan barang dagangan. Setelah diantar penjaga, salah seorang dari mereka yang bernama Ahmad membawa pakaian cocok untuk Genghis Khan. Hanya saja
dia meminta harga yang tinggi, sehingga bukannya dibeli, ia malah ditangkap dan dipenjara, kemudian barang dagangannya dirampas dan dibagi-bagikan. Sementara dua orang lainnya ketika ditanya mengenai harga pakaian yang dibawa, mereka berkata, ini semua kami bawa hanya untuk dihadiahkan kepada Khan, bukan untuk jual. Jadi Khan merasa senang dan mereka diberi hadiah sejumlah keping perak dan emas melebihi harga barang-barang tersebut. Setelah itu Genghis Khan merasa iba dengan Ahmad, sehingga ia diampuni dan dikeluarkan dari penjara dan bahkan diberi hadiah yang sama dengan dua temannya. Para pedagang itu menetap di daerah Mongol untuk beberapa lama. Masyarakat Mongol pun berinteraksi dengan mereka secara baik. Ketika mereka hendak berangkat pulang ke negerinya, Genghis Khan memerintahkan setiap amir di wilayahnya atau setiap pemimpin pasukan untuk mengutus satu atau dua orang pengikutnya agar membawa barang dagangan dari Mongol ke barat Asia dan menjualnya di pasar-pasar Khwarezm. Setelah itu untuk kemudian membeli beberapa barang dagangan atau barang kebutuhan yang diperlukan bangsa Mongol. Dalam waktu singkat, berkumpullah para utusan, jumlahnya menurut Biwa ini sekitar 450 orang, dan mereka bersenjata. Genghis Khan juga menyertakan utusan khusus untuk menemani mereka dengan membawa surat yang ditujukan kepada Khwarizm Shah Alauddin Muhammad yang berbunyi, para pedagang telah sampai kepada kami dan kami kembalikan ke tempat asalnya dengan selamat dan membawa sejumlah harta. Kami pun mengirimkan beberapa pemuda untuk sampai ke situ, berharap mereka juga kembali kepada kami dengan selamat untuk memastikan kesepakatan di antara kedua belah pihak. Para kafilah dagang itu akhirnya sampai di kota Afrar yang merupakan kunci perdagangan Asia Timur dan Barat. Penguasanya saat itu bernama Inal Khan. Inal Khan ini bukan sepupu dari Khwarizm Shah Alauddin Muhammad. Inal Khan cemas dengan kedatangan utusan dagang itu yang jumlahnya banyak. Nah, jadi karena banyak, dia menyelidiki. Hasil penyelidikannya disebutkan bahwa mereka bukan pedagang, tetapi mata-mata untuk mencari informasi kekuatan Khwarizm. Oleh karena itu, ia mengirim surat kepada Khwarizm Shah Alauddin Muhammad tentang hal ini. Sultan memerintahkan untuk mengawasi mereka. Jadi untuk mengawasi. Namun Inal Khan bertindak terlalu jauh. Ini yang sayang sekali kan. Menurut An-Nasawi, ia menangkap mereka dan menghilangkan jejak keberadaan mereka hingga tidak ada kabar yang tersiar tentang mereka setelah itu. Inal pun mungkin karena serakah atau gimana, menikmati seluruh harta yang dibawa pedagang itu sendirian. Nah, ini serakah ini. Nah, peristiwa ini yang dikomentari oleh sejarawan Atta Malik juga ini kan sebagai berikut. Setiap tetes darah para pedagang itu telah ditebus oleh umat Islam dengan pertumpahan darah. Sebagaimana setiap helai rambut dari kepala mereka juga ditebus dengan 100.000 dia mereka. Nah, sejarawan An-Nasawi yang menyatakan bahwa kafilah mereka bukanlah pedagang melakukan mata juga menyalahkan tindakan Inal Khan tadi. Bila mereka mata-mata, seharusnya kan menurut dia, bila mereka mata-mata seharusnya pihak Khwarizm mendeportasi mereka tanpa harus melakukan pembunuhan atau memutus hubungan dagang mereka agar penguasa Mongol tahu bahwa negara Khwarizm telah mengetahui ketok dan lihat buruk mereka yang telah mengutus orang-orang seperti itu. Biarkanlah mata-mata itu pulang dengan selamat, sehingga Genghis Khan tidak punya alasan untuk memerangi Imperium Khwarizm. Nah, itu kalau mereka mata-mata seharusnya dipulangin, tapi ternyata kan tadi malah dihilangkan nyawanya. Ternyata dari kafilah dagang itu ada yang selamat dan berhasil melarikan diri. Ia pulang ke Mongolia dan melaporkan peristiwa kepada Genghis Khan. Tentu saja, Genghis Khan marah, murka. Tapi secara bijaksana ia ingin menyelesaikan masalah itu dengan damai. Genghis Khan kemudian mengirim kelompok kedua yang terdiri dari 3 duta besar, ya 2 orang Mongol dan seorang Muslim, untuk menemui Shah sendiri untuk minta penjelasan tentang apa yang terjadi. Dalam suratnya juga Genghis Khan minta sang Khwarizm untuk menyerahkan Inal Khan kepadanya untuk dihukum. Namun Khwarizm Shah Muhammad melakukan langkah yang tidak bijaksana. Ia malah mencukur semua pria dan yang Muslim dipenggal.
dan mengirim kepalanya kembali bersama 2 utusan yang tersisa. Oh, ini tindakan ini provokasi. Ya, tentu saja Genghis Khan murka, marah. Oleh karena itu, Genghis Khan merencanakan salah satu kampanye, salah satu ekspedisi militer terbesarnya dengan mengorganisir sekitar 100.000 tentara. Terus, setara dengan 10 tumen. Jenderalnya terus mengorganisasi jenderalnya yang paling cakap dan beberapa putranya. Tentara Mongol di bawah komando Genghis Khan, para jenderal dan putra-putranya melintasi pegunungan Tinsan dengan memasuki daerah yang dikuasai oleh Imperium Khwarezm. Jadi sebelum menyerang, Khwarezm sudah mengumpulkan informasi intelijen dari berbagai sumber. Bahkan Genghis Khan sudah memiliki peta Khwarezm. Jadi setelah mengumpulkan informasi intelijen dari banyak sumber, Genghis Khan mempersiapkan pasukannya dengan hati-hati. Yang dia bagi jadi 3 kelompok. Putranya yang nama Jochi pimpin divisi pertama ke timur laut Khwarezm. Divisi kedua di bawah komando JB berbaris diam-diam ke bagian tenggara. Dan bila pertemuan antara JB dan Jochi, mereka satu, dan dari situ akan menyerang Samarkand, menyerang dan menjepit Samarkand. Divisi ketiga di bawah komando Genghis Khan dan Tuli berbaris ke barat laut dan menyerang Khwarezm dari arah sana. Jadi dijepit dari timur, barat, tenggara. Nah, akan halnya tentara Shah Khwarezm terpecah oleh beragam permusuhan internal dan juga oleh keputusan sudah tentara Shah terpecah oleh permusuhan internal, terus Shah membuat keputusan yang bisa dibilang tidak bijaksana ini itu. Dia membagi pasukannya menjadi kelompok-kelompok kecil yang terkonsentrasi di berbagai kota. Jadi pasukannya dibuat kelompok kecil-kecil di berbagai kota. Nah, ya tentu saja ini fragmentasi atau membagi pasukan yang kecil-kecil inilah yang menentukan kekalahan Khwarezm, karena memungkinkan orang Mongol meskipun lelah dari perjalanan panjang, dia bisa mengalahkan sebagian kecil pasukan Khwarezm yang seharusnya untuk menghadapi Mongol kan bersatu, menghadapi pertahanan bersatu, tapi dia malah membagi pasukannya kecil-kecil. Nah, jadi dengan demikian tentara Mongol dengan cepat merebut kota Otrar. Nah, kota Otrar tadi yang dinaulkan itu, jadi mengandalkan strategi dan taktik superior. Nah, Genghis Khan ya, jadi Otrar tadi sudah membuat marah Genghis Khan, ya Genghis Khan memintakan pembantian besar-besaran dari banyak warga sipil, memperbudak sisa penduduk dan mengeksekusi Inal Khan dengan menuangkan cairan perak ke telinga dan matanya. Nah, jadi sebagai balasan atas tindakannya. Menjelang akhir pertempuran, ya karena kotanya akhirnya jatuh dengan gampang, menjelang akhir pertempuran, Shah akhirnya melarikan diri daripada menyerah. Genghis Khan kemudian memerintahkan Subotai dan JB untuk memburunya, memberi mereka memburunya, dan selama 2 tahun Shah melarikan diri, dan akhirnya Shah Muhammad pun meninggal dalam keadaan misterius di pulau kecil di dekat Auscavia. Nah, dia kemudian digantikan oleh putranya Jalaluddin Ningburni, yang Jalaluddin Ningburni lah yang pernah mengalahkan pasukan Mongol pimpinan Sigi Kutuku. Nah, penaklukan bangsa Mongol ini bahkan terhadap negeri Khwarezm ini sangat brutal. Bahkan dengan standar mereka sendiri pun ini sangat brutal nih, karena ya mungkin seharusnya kan kalau yang teori yang tadi begitu menyerah, pimpinannya kan ditangkap dan warganya dijadikan warga Mongol, tapi terhadap Khwarezm ya hal itu tidak dilakukan. Jadi setelah ibu kota Samarkand jatuh, ibu kota Khwarezm memindahkan ibu kota ke Bukhara oleh Turki.
Sementara Genghis Khan memerintahkan 2 jenderalnya dan pasukan mereka untuk menghancurkan sisa-sisa Imperium Persia. Bahkan tidak hanya bangunan, seluruh kota dan penduduknya dihancurkan. Bahkan peta luas pertanian pun dihancurkan. Ini benar-benar cukup cukup biadab juga. Bangsa Mongol, saking biadabnya, bangsa Mongol waktu menyerang Samarkand menggunakan musuh yang ditangkap sebagai perisai tubuh. Jadi yang ditangkap jadi perisai. Setelah beberapa hari hanya beberapa prajurit yang tersisa pendukung setia sah yang berada benteng. Setelah benteng itu jatuh, Genghis Khan konon mengingkari syarat menyerahnya. Artinya kan menyerah, nyerah. Tapi apa syaratnya? Nah, oh gini nih, saya setuju. Tapi setelah benteng jatuh, Genghis Khan malah mengingkari syarat menyerahnya dan menghukum mati setiap prajurit yang membawa senjata karangan Samarkand. Orang-orang Samarkand diperintahkan mengungsi dan berkumpul suatu dataran di luar kota. Jadi orang-orang Samarkand dikumpulkan dan mereka dibunuh dan piramid dengan bentuk apa kepala penggal dan dibentuk apa menjadi piramida sebagai simbol kemenangan. Ini mungkin tindakan ini yang mungkin akan kelak ditiru oleh Timur Leng itu, yaitu kepalanya di dikumpulkan untuk menjadi piramida. Jadi sejarawan Atam Malik Juwani menulis bahwa di terms of use, semua orang baik pria maupun wanita diusir ke daratan dan dibagi sesuai dengan kalian mereka, lalu mereka semua dibunuh. Kota Bukhara yang tidak dibentengi kuat dengan parit dan tembok tunggal dan benteng khas Khwarizm, bengkel khas kota Khwarizm, para pemimpin kota buka gerbang kepada orang-orang Mongol. Meskipun satu unit pembela Turki menahan benteng kota selama 12 hari, korban yang selamat ya dieksekusi. Sementara pengrajin dan pekerja dikirim ke Mongolia. Pria muda yang belum bertempur direkrut menjadi tentara Mongolia dan sisanya dari penduduk dikirim ke perbudakan. Ketika tentara Mongol menjara kota, ya kebakaran terjadi dan sebagian besar kota pun runtuh dan menjadi puing-puing. Jadi di Bukhara Genghis Khan menyuruh penduduk kota yang selamat berkumpul di masjid utama kota, di mana ia menyatakan bahwa ia adalah cambuk Tuhan yang dikirim untuk menghukum mereka karena dosa-dosa mereka. Sementara itu kalau di kota Urgench ini ibu kota Khwarizm lama itu yang masih di tangan pasukan Khwarizm. Sedangkan di Urgench di wilayah Khwarizm, Sangaran di Urgench yang pertempuran paling sulit yang diinvasi oleh Mongol, dan kota itu baru jatuh setelah para pembela melakukan pertahanan yang kokoh. Jadi bertempur blok demi blok. Korban dari pihak Mongolia lebih besar dari biasanya karena kesulitan adaptasi taktik Mongolia pada pertempuran kota. Biasanya kalau Mongol kan perangnya perang ya terbuka, ya ini perang kota ini kota. Seperti biasa ya para perajin setelah kota jatuh, ya para perajin dikirim ke Mongolia, wanita muda dan anak-anak diberikan pada tentara Mongol sebagai budak dan penduduk lainnya ya dibantai. Cendekiawan Persia juga ini tadi menyatakan bahwa 50.000 tentara Mongolia diberi tugas mengeksekusi 24 warga urgen masing-masing. Jadi satu orang mengeksekusi 24 warga urgen, yang berarti bahwa dengan demikian kalau dihitung-hitung ada 1,2 juta penduduk terbunuh. Jadi ini penaklukan urgen ini dianggap sebagai salah satu pembantaian paling berdarah dalam sejarah manusia. Jadi setelah menguasai daerah Transoxiana, pasukan Mongolia bukannya berhenti, dia masih terus menyerbu daerah Khurasan dan Persia. Jadi kota-kota tadi daerah Transoxiana yang tadi yang kita sebutkan, Urgen, Bukhara, Karmakan, sekarang menyerbu daerah Khurasan dan Persia. Kota-kota Persia seperti kota Rey, Hamadan,
Qazwin melakukan Tabriz, Maragah jatuh ya, ke tangan pasukan Mongol. Ketika pasukan Mongol mencapai Azerbaijan, ya, amirnya ya, yang namanya Uzbek bin Pahlawan segera menyerah. Ya, jadi pintar pula Uzbek Pahlawan supaya mungkin tidak dibantai, ya, jadi menyerah dan bayar peti sehingga tidak diserbu, sehingga negara Uzbek tidak disentuh pasukan Mongol. Setelah itu serbuan mereka pun akhirnya ya, capailah sampailah ke wilayah Khalifah An-Nasir di Irak. Jadi menghadapi serbuan ini Khalifah Nasir mobilisasi kekuatan. Jadi doa kunut dipanjatkan tiap hari agar terbebas dari bencana serbuan Mongol. Khalifah juga menyurati Amir Maya Fakarin yang bernama Al-Asraf untuk mengirim pasukannya. Tapi Amir tersebut tidak dapat bantu karena pada saat yang bersamaan pasukannya dikirim ke Mesir untuk bantu Sultan Al-Malik Al-Kamil yang saat itu menghadapi serbuan pasukan Frank atau yang disebut dengan pasukan Salib Kelima. Nah, pasukan Salib Kelima ini eh, berlangsung serbuan pasukan Salib ini berlangsung dari tahun 1218 sampai 1221 Masehi yang saat itu telah mengepung kota Dimyat. Tapi untunglah jadi saat itu memang dunia Muslim benar-benar balak belur di sebelah timurnya pasukan Mongol sedang menyerbu, di sebelah barat, kawasan barat pasukan Salib menyerbu. Nah ini kejadian bersamaan. Tapi untunglah Genghis Khan kemudian menarik mundur pasukannya sehingga untuk sementara kekhalifahan Abbasiyah selamat. Nah, dalam konteks ini ada buku-buku sejarah yang mengatakan dalam konteks serbuan bangsa Mongol ke negeri Khorizm Shah, memang ada beberapa buku sejarah yang mengatakan bahwa serbuan bangsa Mongol ke negeri Khorizm ini adalah akibat undangan dari Khalifah An-Nasir. Hal ini adalah tidak benar. Memang antara Khalifah An-Nasir dan Khorizm Shah terdapat permusuhan, tetapi mengkaitkannya dengan penyerbuan Genghis Khan ke negeri Khorizm itu adalah hal yang terlalu mengada-ngada. Dari catatan sejarawan dari kalangan Cina dan Mongol pada saat itu, tidak ada yang mengatakan demikian. Di kalangan sejarawan Muslim, hanya Ibn Asir yang mengatakannya. Tetapi perawinya diragukan kebenarannya karena merupakan warga dari Khwarizm yang negaranya bermusuhan dengan Khalifah Nasir. Sementara sejarawan lain yang sejaman tidak ada yang menyebut sejarawan lain yang sejaman dengan Ibn Asir tidak ada yang mengatakan hal demikian. Nah, setelah kekalahan Imperium Khwarizm pada tahun 1270 Masehi, Genghis Khan kemudian mengumpulkan pasukannya di Persia dan Armenia untuk kembali pulang ke padang rumput Mongolia. Di dasaran Subotai, pasukan Mongol dibagi menjadi dua kekuatan. Genghis Khan memimpin pasukan utama untuk kembali pulang melalui Afghanistan dan India Utara untuk menuju Mongolia. Sementara 20.000 pasukan atau dua tumen yang lainnya, yaitu yang bagian yang kedua, berbaris melalui Kaukasus dan masuk ke kawasan Rusia di bawah pimpinan JB dan Subotai. Nah, JB dan Subotai kemudian bergerak jauh ke kawasan Armenia hingga Rusia. Bangsa Mongol di bawah komando kedua jenderal ini artinya mengalahkan kerajaan Georgia, lalu merebut benteng-benteng perdagangan Kava di Krim, dan kemudian menghabiskan musim dingin di dekat Laut Hitam. Dalam perjalanan kembali ke Mongolia, pasukan Subotai menyerang pasukan sekutu Cuman Kipchak dan 80.000 pasukan Kiev-nya Rusia yang dikoordinasi dengan buruk yang dipimpin oleh Mislav Bol of
Hafs dan Misled, 3 dari Kiev, yang keluar untuk menghentikan tindakan pasukan Mongol di kawasan itu. Subotai kemudian mengirim utusan ke Pangeran Slavia untuk menyuruhkan perdamaian, tapi secara terpisah utusan itu dieksekusi. Maksudnya Subotai ngirim utusan ke Pangeran Slav bahwa kita akan berdamai, akan tetapi utusan itu malah dieksekusi, hingga terjadilah Mongol menyerang kawasan itu, ke menyerang Pangeran Slav. Dan pada pertempuran Sungai Kalka pada tahun 1223, pasukan Subotai mengalahkan pasukan Kiev yang lebih besar. Mereka mungkin mungkin pasukan Kiev ini sudah dikalahkan oleh tetangganya, yaitu negara Volga Bulgaria dalam pertempuran Samaraben. Nah, tidak ada catatan sejarah kecuali catatan singkat oleh sejarawan Arab Ibn Asir yang menulis di Mosul sekitar 1.100 mil jauhnya dari medan pertempuran tersebut. Berbagai sumber sekunder yang sejarawan seperti Morgan, Chamber, Crusade menyatakan bahwa orang-orang Mongol benar-benar mengalahkan orang-orang Bulgaria. Chamber bahkan mengatakan bahwa orang-orang Bulgaria telah mengarang cerita untuk memberitahu bahwa orang-orang Rusia yang baru saja dikalahkan atau dihancurkan, bahwa mereka telah dipukuli bangsa Mongol dan mengusir mereka dari wilayah mereka. Para pangeran Rusia kemudian menuntut perdamaian. Subotai setuju, tetapi tidak berminat untuk mengampuni para pangeran. Dan seperti kebiasaan di masyarakat Mongol, untuk kaum bangsawan, para pangeran Rusia diberi kematian tanpa menumpahkan darah. Jadi Subotai memiliki platform kayu yang besar yang dibangun, di mana ia bersantap makanan bersama jenderal-jenderal lainnya, dan 6 pangeran Rusia termasuk Matislav 3 dari Kiev ditempatkan di bawah bentuk kayu ini dan dihancurkan sampai mati. Ini saking brutalnya bangsa Mongol. Bangsa Mongol kemudian mengetahui dari para tawanan bahwa padang rumput hijau yang luas berlimpah di luar wilayah Bulgaria, yang memungkinkan perencanaan untuk penaklukan kawasan Hungaria dan Eropa. Akan tetapi Genghis Khan memanggil kembali Subotai ke Mongolia, dan akhirnya mereka pun pulang. Ekspedisi kavaleri yang terkenal yang dipimpin oleh Subotai dan JB ini, di mana mereka mengepung seluruh Laut Kaspia, mengalahkan semua pasukan di jalan mereka, tetap tak tertandingi sampai hari ini. Dan berita tentang kemenangan bangsa Mongol mulai mengalir ke negara lain, khususnya Eropa. Kedua penakluk ini, kedua jenderal ini, yang melaksanakan ekspedisi militer ini, yang umumnya dianggap sebagai ekspedisi pengintaian yang coba untuk merasakan elemen kultur budaya daerah itu. Nah, pada tahun 1275, kedua divisi ini, yaitu divisi JB dan Subotai, kembali ke Mongolia. Invasi ini menambahkan Transoxiana dan Persia ke dalam wilayah Persia yang sudah tangguh sambil menghancurkan perlawanan sepanjang jalan. Jadi ketika mereka pulang, mereka masih menghancurkan kawasan-kawasan di sekitar itu, kawasan di Transoxiana dan Persia. Jadi mereka pulang lewat Transoxiana dan Persia. Setelah baru di bawah komando Cucu Jengkel, itu Batu dan dengan Golden Horde-nya, bangsa Mongol baru akan kembali menaklukkan kawasan Volga Bulgaria dan Kiev Rus pada tahun 1237 dan mengakhiri kampanye militernya tahun 1240. Nah, itulah ekspedisi militer bangsa Mongol ke kawasan Rusia, ke Volga Rusia.
Dalam pada itu, ketika uh, Genghis Khan meluncurkan ke ekspedisi militer ke kawasan Khwarezm, ternyata kaisar bawahan uh, Mongolia yang negeri Sia Barat yang kaisarnya menjadi bawahan Mongolia itu se, uh, sebelumnya menolak untuk mengambil bagian dalam perang Mongol terhadap Imperium Khwarezm. Nah, Sia Barat dan dinasti Jin yang telah kalah akhirnya membentuk koalisi untuk melawan orang-orang Mongol. Dan ketika Genghis Khan mengintasi atau sedang sibuk untuk memerangi Khwarezm, orang-orang ini mengambil kesempatan. Itu orang apa? Dinasti Sia Barat dan Jin mengambil kesempatan. Nah, kesempatan sehingga uh, mereka memberontak kepada bangsa Mongol. Oleh karena itu, untuk menghukum pemberontakan ini, Genghis kembalinya dari invasi negeri Khwarezm, Genghis Khan memulai serangan balasan ke Tanggut. Tanggut, Tanggut di dalam apa serial di season 2 ada nama tokoh anak buah Inoyan yang Tanggut. Tanggut itu diambil mungkin diambil dari nama negara siapa itu Tanggut. Nah, pasukannya ketika menginvasi Tanggut ini, pasukannya dengan cepat ya akhirnya mengambil alih kota Heisui, Ganzhou, Suzhou, dan pada musim gugur ia mengambil alih kota Xiliangfu. Nah, salah satu jenderal Tanggut atau jenderal Sia Barat menantang orang-orang Mongol untuk pertempuran di dekat pegunungan Helan, tetapi berhasil berhasil dikalahkan. Pada bulan November 1226, Genghis Khan kemudian mengepung kota Lingzhou dan menyerbu Sungai Kuning, mengalahkan bala bantuan pasukan bantuan Tanggut. Menurut legenda disinilah Genghis Khan melihat garis 5 bintang yang tersusun di langit dan menafsirkannya sebagai tanda kemenangannya. Pada tahun 1227 Masehi, pasukan Genghis Khan menyerang dan menghancurkan ibu kota Tanggut, Ningxia, yang bernama Ningxia, dan terus maju merebut kota Limpiafu di provinsi Sining, lalu kawasan Sindufu dan provinsi Desun yang secara beruntun di musim semi. Di Desun, Jenderal Tanggut Ma Jianlong melakukan perlawanan sengit selama beberapa hari dan secara pribadi memimpin perlawanan di luar gerbang kota. Ma Jianlong kemudian meninggal karena luka panah dalam pertempuran itu. Genghis Khan setelah menaklukkan Densin kemudian bergerak ke Liu Fengshan untuk melarikan diri dari musim panas yang parah. Saat itu musim panas, jadi supaya tidak panas, ya Genghis Khan pergi ke kota Liu Fengshan, Liu Fanshan. Nah, Kaisar Tanggut yang baru, ya, yang baru kan Kaisar lamanya meninggal atau gimana, terus ada Kaisar yang baru, angkat Kaisar baru, akhirnya mencoba menyerah kepada orang-orang Mongol dan orang-orang Tanggut lainnya secara resmi akhirnya menyerah segera setelah itu. Begitu Kaisarnya menyerah, orang-orang Tanggut akhirnya menyerah. Nah, tapi karena Genghis Khan ini tidak senang karena pengkhianatan dan perlawanan orang-orang Tanggut, maka Genghis Khan memerintahkan seluruh keluarga kekaisaran untuk dieksekusi, sehingga secara efektif mengakhiri garis keturunan Tanggut. Dengan demikian berakhirlah dinasti Sia Barat yang memerintah kawasan kalau sekarang dekat kawasan Tibet. Wafat Genghis Khan tak lama kemudian pada bulan Agustus tahun 1227 Masehi, Genghis Khan pun meninggal selama ekspedisi kejatuhan kota Yinchuan yang merupakan kota Sia Barat. Penyebab pasti kematiannya masih menjadi misteri dan banyak dikaitkan dengan terbunuh dalam aksi melawan dinasti Sia Barat ini. Ada yang bilang penyakit atau jatuh dari kudanya atau luka yang diderita dalam pertempuran. Menurut The Secret History of the Mongol, Genghis Khan jatuh dari kudanya saat berburu dan
meninggal karena cedera. Dia sudah tua dan lelah karena perjalanannya. Kronik Galicia Valinian menyebutkan bahwa dia dibunuh oleh Asia Barat dalam pertempuran, sementara Marco Polo menulis bahwa dia meninggal karena infeksi luka panah yang dia terima selama gerakan militer tahunnya. Sebelum Genghis Khan meninggal, dia mewasitkan atau menugaskan agar Ogoday Khan lah yang menjadi penggantinya. Kemudian ya cucu-cucunya pun akhirnya membagi kerajaannya menjadi khanat-khanat. Atas permintaannya makamnya dirahasiakan. Ya, biasanya dimakamkan di kuburan yang tak ada tandanya dan berada di suatu tempat di Mongolia yang sampai ini entah diketemukan atau tidak, saya kurang tahu. Keturunannya kemudian telah memperluas kekaisaran Mongolia di sebagian besar kawasan Eurasia dan melakukan atau menaklukkan atau menciptakan negara-negara pengikut di semua tempat ditaklukkan. Itu seperti yang sekarang menjadi negara Cina, Korea, Kaukasus, Asia Tengah, dan sebagian besar Eropa Timur dan Asia Barat Daya. Banyak dari invasi ini ya mengulangi pembantaian besar-besaran populasi lokal sebelumnya. Akibatnya Genghis Khan dan kekaisarannya memiliki reputasi yang menakutkan dalam sejarah lokal. Selain prestasi militernya, Genghis Khan juga mengadakan tindakan yang memajukan kekaisaran Mongol dengan cara lain, yaitu dia mengadopsi huruf Uighur sebagai huruf kekaisaran Mongol. Sebelum Genghis Khan muncul, Mongol belum punya aksara. Sekarang dia baru menciptakan aksara Mongol yang mengadopsi dari huruf Uighur. Dia juga mempraktikkan meritokrasi dan mendorong toleransi beragama di kekaisaran Mongol dan menyatukan suku nomaden di Asia Timur Laut. Rakyat Mongolia saat ini menganggapnya sebagai bapak pendiri Mongolia. Dia juga dikreditkan dengan dianggap berjasa karena membawa jalur sutra di bawah satu lingkungan politik yang kohesif. Ini membawa komunikasi dan perdagangan yang relatif mudah antara Asia Timur, Asia Barat Daya, dan Eropa. Jadi Asia Timur Laut, Asia Barat Daya yang Muslim, dan Eropa yang beragama Nasrani, dan sehingga memperluas cakrawala budaya ketiga wilayah tersebut. Demikianlah paparan kami tentang Genghis Khan yang disebut-sebut di dalam Imperium dalam serial dirilis Ertugrul. Semoga apa yang kami sampaikan ini bisa diambil pelajaran dan ada manfaatnya. Wabillahi wa taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.